Berlanjut di cerita Xiao Yan. Setelah Mugu pergi, Xiao Yan lantas mengucapkan terima kasih kepada Xiongzan, dikarenakan semua jasa bantuan yang telah diberikan. Ziyan juga memperkenalkan Xiao Yan, dia mengatakan bahwa orang ini sangat dekat denganku. Selain itu dia memiliki kemampuan alkemis tingkatan 8. Jika dia memperbaiki pil obat untukmu maka kau akan sangat puas dengan hasilnya. Namun Xiao Yan memperjelasnya bahwa, kemampuanku belum sampai ke tingkatan 8, masih berada di level 7 tingkat tinggi, tetapi sekarang aku sedang mencari beberapa hal yang dimana jika berhasil mengumpulkan semuanya, maka tentu saja memungkinkanku untuk bisa mencapai tingkatan 8, di masa depan jika saudara Xiongzan membutuhkanku dalam hal penyulingan pil obat-obatan, maka kau bisa mencariku, aku pasti akan membantumu. Xiongzan tertawa bahagia saat mendengarkan hal itu, dan setelah berkenalan satu sama lain, maka dia kemudian segera bergerak untuk menuntun Xiao Yan untuk melihat-lihat item obat apa yang dibutuhkannya, demi lolos dalam acara Menara Pil kali ini. Pegunungan 10.000 obat, kaya akan ramuan langka. Setelah memasuki aula batu, Xiao Yan lantas melihat sebuah bahan obat yang cukup menarik perhatiannya, di antaranya adalah hati bunga naga kemudian buah api merah, serta air liur spiritual api, dan Ziyan berkata, kau bisa memilih apapun yang kau inginkan di sini, bahkan bisa membawa semuanya untuk pergi. Bagaimanapun Xiongzan tidak akan menetap di tempat ini, hal itu hanya akan menguntungkan orang lain. Xiongzan tertawa kecil mengatakan, kawan sisakanlah sedikit untukku. Xiao Yan mengatakan, semua hal yang berada di sini adalah milikmu, tidaklah mungkin bagiku untuk mengambil semuanya. Ziyan mengalihkan pandangannya ke arah Xiongzan, dia memberikan sebuah tekanan leluhur naga, sebuah kekuatan yang menyebabkan garis keturunan beruang kuno tentu saja tak bisa mengucapkan sepatah kata apapun selain, menarik semua kata-katanya, dan segera menyuruh Xiao Yan untuk mengambil apapun yang diinginkannya, sehingga Xiongzan terpaksa harus mengatakan, jika kau mengambilnya terlalu sedikit, maka itu sama saja meremehkanku sebagai pemimpin pegunungan. Xiao Yan segera mencari 3 item utama yang tertulis di daftar ramuan obat ujian, sampai beberapa saat kemudian dia akhirnya mendapatkannya, di antaranya adalah, 7 air liur roh hijau ajaib, yang kedua budidaya jiwa buah ludah-ludah, dan yang ketiga adalah rumput abadi menaik. Xiao Yan juga membutuhkan ramuan esensi giok surgawi, dan setelah bahan obat-obatan itu ditemukan, Ziyan lantas bertanya, kapankah kau akan meninggalkan alam pil ini? Xiao Yan menjawab, bantu aku menemukan ruang rahasia, aku perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum keluar. Xiao Yan berjalan ke ruang batu, ia lantas duduk bersila, sembari mengeluarkan sebuah ramuan sumsum inti jiwa, serum jiwa, serta giok surgawi, yang didapatkan sebelumnya. 3 bahan tersebut akan menentukan apakah dirinya bisa melangkah ke tingkatan 8 alkemis ataukah tidak. Xiao Yan segera membungkus bahan ramuan itu menggunakan api surgawi, dan meningkatkannya ke suhu yang paling tinggi. Kurang dari setengah menit berbagai retakan muncul di permukaan dari esensi batu giok surgawi. Aroma padat yang dipancarkannya mulai menyebar mengeluarkan sebuah cairan warna putih. Di bawah pemanasan tersebut, cairan putih itu mulai melingkar dan ketika bersentuhan dengan sumsum inti jiwa, juga serum jiwa, kekuatan tekanan yang terkandung di dalamnya perlahan meningkat dan terus meningkat. Namun dari semua basis pengalamannya, seharusnya penyempurnaan dari sumsum inti jiwa ketika berhasil disuling akan mengeluarkan warna hijau, tetapi sekarang tampak berbintik-bintik, dan jelas ini adalah produk yang gagal. Namun kegagalan pertama kali itu tidaklah membuatnya berputus asa. Fokus dan konsentrasi ditingkatkan. Xiao Yan harus benar-benar berhasil, dikarenakan jika gagal untuk yang kedua kalinya maka tentu saja barang langka ramuan obat yang telah dia dapatkan akan terbuang dengan sangat percuma. Selama beberapa saat kemudian apa yang ditargetkannya pada akhirnya mulai nampak di depan mata, terlihat penggabungan 3 cairan itu sudah mengeluarkan sebuah warna terang, energi kental berisi kehidupan mulai bermunculan. Xiao Yan segera menyimpan ke dalam sebuah botol ramuan, dan selanjutnya akan menjadi tahapan yang paling penting. Jika penggabungan ini berhasil maka tentu saja aku akan bisa lolos ke tingkatan 8. Xiao Yan segera mengkonsumsi hampir setengah dari sumsum inti jiwa, yang telah dimurnikannya. Seketika tubuhnya pun mulai merasakan efek yang begitu menyakitkan. Tetapi dia mampu merasakan bahwa,
Tampaknya kekuatan jiwanya telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat, terasa akan ada letusan doki yang ingin terjadi, tetapi dari tahapan pertama itu dia tidak merasakan tanda-tanda penerobosan menuju ke kondisi jiwa, mungkinkah sumsum jiwanya tidak berpengaruh? Sudah jelas jika Xiao Yan tidak melangkah menuju ke level kondisi jiwa maka dia tidak akan bisa memperbaiki obat tingkatan 8, namun seiring berjalannya waktu, peningkatan kekuatan spiritualnya terus meningkat dan terus meningkat, sampai sesaat kemudian, riak energi berhamburan, menyebar di atas pegunungan, bahkan sampai membuat Ziyan dan Xiongzan takjub. Inikah yang disebut dengan aura spiritual? Tidak bisa dipungkiri hal tersebut merupakan sebuah pertanda bagi seorang alkemis untuk menerobos ke tingkatan 8. Kesan pertama Xiongzan kepada Xiao Yan cukup baik, pemuda itu tidaklah berbohong, karenanya jika dia benar-benar mampu melangkah ke tingkatan 8, maka aku perlu meminta bantuannya di masa depan, dikarenakan di seluruh benua bisa dihitung jari seorang alkemis tingkat 8. Dengan tanpa pikir panjang, Xiongzan segera memberikan perintah kepada seluruh binatang sihir untuk menjaga lokasi pegunungan agar tidak mengganggu proses peningkatannya, sementara itu Xiao Yan berlabuh dalam lautan energi spiritual yang begitu melimpah, tetapi tampaknya masih ada sesuatu yang kurang, sehingga dia mencoba untuk mengingat sebuah rumusan kata yang terkandung dalam bubuk makanan roh sebelumnya, diantaranya ada yang bernama batasan jiwa, kemudian yang kedua itu tutuplah roh surgawi, lantas langkah yang terakhir yaitu penempaan jiwa. Saat mencoba menggabungkan beberapa kalimat tersebut secara bertahap, benar tampak ada sesuatu yang melengkapi kekurangannya, energi kekayaan alam khususnya kekuatan spiritual segera berlabuh di atas bebatuan. Sampai singkat cerita, tiba-tiba lautan gelombang spiritual lantas menyapu dengan letusan yang begitu mengerikan, seketika menembus cakrawala. Ziyan dan Xiongzan bagaimana mungkin tidak tahu, hal itu merupakan pertanda sebuah keberhasilan. Sungguh tiada yang menduga, Xiao Yan benar-benar mampu menembus ke tingkatan 8. Setelah berhasil mencapai tahapan itu, kekuatan jiwanya tentu saja meningkat secara signifikan, tidak hanya bisa digunakan untuk bertahan saja, tetapi bisa digunakan untuk melakukan penyerangan. Selepas semua urusannya terselesaikan, Xiao Yan lantas berniat untuk segera bergegas keluar dari alam pil, dan dia lantas bertanya kepada Ziyan serta Xiongzan, bagaimana dengan kalian berdua? Ziyan menjawab, tenang saja aku bisa masuk ke alam ini, tentu saja aku bisa dengan mudah keluar. Xiao Yan lupa bahwa gadis kecil ini sangat ahli dalam hal menembus ruang. Singkat cerita, setelah sampai di sebuah pelataran alun-alun, Xiao Yan mengamati sekitar, di sana sudah ada Song Qing, Cao Ying, dan Chen, serta beberapa peserta yang lain. Sementara itu di bagian tengah acara, salah satu dari 8 tetua menara pil juga telah tiba, dia yang menilai para peserta untuk menyerahkan beberapa barang-barang atau item yang telah ditugaskan untuk dikumpulkan sebelumnya. Xiao Yan berkata kepada Ziyan, aku akan menyelesaikan langkah terakhirnya, dan kita bisa berkumpul kembali setelah acara usai. Dia segera mengeluarkan item ramuan obat dari dalam cincin penyimpanannya, selangkah demi selangkah tujuannya untuk mendapatkan api 3000 pembakaran, sudah nampak di depan mata. Berpindah di tempat megah yang dipenuhi dengan para penonton dan juga para peserta ujian, semuanya berkumpul di arena terbuka. Xiao Yixian yang berada di sana terus memasang wajah cemas, namun Ye Zong berkata padanya, bahwa tidak perlu khawatir, para peserta telah menghancurkan batu spesial mereka, dan seharusnya Tuan Xiao Yan juga akan segera keluar dalam periode waktu yang telah ditentukan. Tepat setelah mengatakan itu, pintu spasial segera terbuka, lautan manusia lantas membentang memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa. Cao Ying, Song Qing, dan Chen, serta Xiao Yan, dan beberapa peserta lain dinyatakan telah lolos seleksi. Xiao Yixian, Tian Huo, dan Xin Lan, memberikan tepuk tangan serta rasa bahagia. Ye Yong juga berkata, aku sudah mengatakan bahwa mustahil bagi Tuan Xiao Yan untuk tidak mampu melewati rintangan yang kedua ini, berdasarkan dengan kekuatannya. Di deretan tetua menara pil, Xuan Yi lantas mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan sembari berkata, dia adalah murid Yao Chen. Xuan Kongzi membenarkannya, namun Xuan Yi merasakan ada sedikit hal yang berbeda darinya. Dia berkata, apakah kau tidak merasakan riak kekuatan spiritual dari pemuda ini tampaknya tidak biasa? Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Mereka bertiga merasakannya dengan cukup jelas,
bahwa pemuda yang bernama Xiao Yan, benar-benar di luar dugaan, tampaknya penglihatan orang tua itu sangatlah bagus, bahkan sampai membuat ketiganya sampai iri, dikarenakan dia mampu mendapatkan murid luar biasa berbakat sepertinya. Xuan Kongzi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, sepertinya masih begitu sulit untuk mengalahkan dalam hal persaingan di Menara Pil.